شهيدا علمنا معنى العزة. Yang di depan suaranya luar biasa, semangat, di belakang belum kedengeran jawab salamnya. Bapak-bapak harus semangat ya Pak, sama seperti ibu-ibu. Boleh pantun nggak Bu? Bapak-bapak boleh pantun nggak? Bu, pantun buat bapak-bapak Bu ya. Boleh Bu ya. Pergi ke pasar membeli tomat, tomat dibikin sambal terasi. Bapak-bapak yang malam ini hadir penuh semangat, saya doain bisa kawin lagi. Ustaznya nggak asik, belum apa-apa udah doain kawin. Kawin ibadah bukan Bu? Pak, kawin ibadah bukan? Saya doain orang ibadah, bagus apa enggak? Bagus enggak Bu? Doain bapak kawin lagi, bagus enggak? Sudah nggak ada bagus-bagusnya kalau buat ibu-ibu. Dijawab sama ibu-ibu, jalan-jalan ke Pulau Miranti, mampir sebentar menyeduh kopi. Kalau bapak-bapak udah berani kawin lagi, berarti siap untuk mati. Ayo Pak Ustadz, Pak Kiai, daun salam daun saga kita doakan yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya bahagia dan masuk ke dalam surga. Daun salam daun suji Bu yang jawab salam kita doain biar pada berangkat haji. Daun salam sambal nanas yang jawab salam mudah-mudahan kalau punya utang, utangnya lunas. Aminnya kencang banget pada punya utang. Saya berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dijawab salamnya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa safiina wa habibina wa juhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para guru, para kiai, para asatizat, para huzat, para kesepuhan, bil khusus guru kita bersama Bapak Kiai Muhid. Ya Bu, kita doakan Pak Kiai mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur di dalam melakukan amal soleh,
dimudahkan segala urusannya. Juga yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan dimuliakan Allah, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Thayyibah, Ahinal Kiram, saudara kami Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustadz Sofyan Sauri. Kita doakan juga ya Bu, dengan doa yang sama, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, dimudahkan segala urusannya, panjang umur di dalam melakukan amal soleh, amin ya robbal alamin. Bapak Ketua Panitia sekaligus Menteri Perhubungan, yaitu Al Ustadz Bapak Dayat Ismail, Menteri Perhubungan Bu. Karena beliau yang menghubungi saya sehingga bisa hadir di sini, bersilaturahim, bermuhasabah, bermuajahah dengan Bapak Ibu sekalian. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat, dimudahkan urusannya, amin ya robbal alamin. Ustadz-ustadz yang lain, mohon maaf yang tidak saya sebutkan namanya. Kori kita tadi ya Pak, hampir lupa, Ustadz Huldi Al-Khudri yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu luar biasa indah. Mudah-mudahan beliau sudah pasti mendapatkan pahala, dan mudah-mudahan kita yang mendengarkannya juga mendapatkan pahala dan manfaatnya, amin ya robbal alamin. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, Pak Lurah hadir. Pak Lurah, Alhamdulillah, selamat datang Pak Lurah. Kita doakan ya Bu, Pak Lurah datang Masya Allah luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, panjang umur di dalam melakukan amal soleh. Pak Lurah sudah hadir di acara maulid kita, kita doakan tahun depan diangkat jadi camat di Kalimantan. Ya nggak apa-apa, yang penting kan jadi camat, amin ya robbal alamin. Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, semua yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, ini luar biasa banyak ya ibu-ibunya ya. Ada nggak kira-kira 1000 nih Pak Ketua? Hah? Lebih Pak Ustadz, dihitung sama sendal-sendalnya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari ini mendapatkan berkah maulid, diberikan kesehatan, mudah segala urusan, panjang umur di dalam melakukan amal soleh, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon izin, saya bukan orang Sunda, saya orang Jawa. Saya bukan orang Jawa Bu, saya orang Indonesia, Madain Betawi Pak Ustadz. Jadi saya mohon izin, saya ngomong dengan bahasa saya, bahasa Indonesia, ngerti ya Bu ya? Izin ya Pak ya. Oke baik. Saat ini pukul 10 kurang waktu Indonesia bagian Serang. Sudah cukup malam ya Bu ya? Sudah cukup malam, saya pikir kita jangan lama-lama ya Pak. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya tidak mau disebut nanti Pak Ustadz ikan lele, ikan kakap, bertele-tele dan kebanyakan cakap. Pak Ketua, buat saya yang penting ikan mujair, ikan sembilang. Kalau udah cair saya pun pulang. Baik Ibu Bapak, jamaah Majlis Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur pada malam hari ini atas takdir dan iradat Allah kita bertemu. Betul Bu? Betul Bu? Tidak ada satu kejadian yang kebetulan, semuanya atas izin dan takdir Allah. Bahkan selembar daun yang jatuh ke bumi itu semuanya atas pengetahuan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dari Poris kemari lumayan jauh. Tahu Bu Poris?
Ibu tahu Poris? Poris. Pak tahu Poris, Pak? Ibu tahu California? California tahu? California sebelah sono dikit Kalideres. Poris itu nggak jauh dari Kalideres, lumayan jauh perjalanan dan cukup melelahkan. Sampai sini alhamdulillah disambut oleh band tabok ibu-ibu luar biasa ya. Dan baru ini saya sampai langsung disediakan makan. Alhamdulillah. Cuman habis makan ini kayaknya enaknya tidur ini. Ya Bu, baru ini biasanya di tempat lain ceramah dulu, baru dikasih makan. Tapi di sini dikasih makan dulu, perut senek kenyang, pengennya tidur. Masya Allah, luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita limpahan karunia nikmat. Nikmat apa Ustadz? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Ibu, Bapak, nikmat iman itu luar biasa. Pegang nikmat iman sekuat tenaga. Jangan pernah kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena iman itulah nanti yang akan menolong kita di kubur. Bu, iman itulah nanti yang akan menolong kita di kubur, akan menyelamatkan hidup kita di dunia sampai dengan akhirat. Pegang iman kuat-kuat ya Bu. Pak, pegang iman Islam kita kuat-kuat. Kita boleh kekurangan harta, kita boleh tidak punya jabatan, tapi jangan sampai kita kehilangan iman. Amin ya robbal alamin. Tapi sehat juga tidak kalah penting. Yang pada hadir sehat semua kan? Bu, sehat enak nggak? Ibu kalau lagi sehat makan enak nggak? Makan soto, makan rendang, makan sop kambing, makan nasi goreng, karena badan sehat. Kita kalau lagi sehat makan apa aja enak, termasuk tadi makan opor ayam kampung luar biasa enak Pak Ustaz. Tapi kalau kita lagi sakit gimana? Ya Allah, makan pakai garam doang nggak enak, karena badan kita sakit. Kita syukuri nikmat kesehatan kita pada malam hari ini. Kita datang pengajian, kita datang acara maulidan, di sana kita berzikir, kita bersolawat di dalam rangka mencintai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa sih Allah memerintahkan kita untuk mencontoh Nabi? Bu, kita ngaji ya, mudah-mudahan manfaat Pak Ustaz. Kenapa sih Allah memerintahkan kita mencontoh Rasul? Dan kenapa Rasulullah yang dijadikan contoh? Yang pertama, karena baginda Rasul manusia dan kemanusiaannya sempurna di semua aspek. Kenapa Allah memerintahkan kita mencontoh Rasulullah Muhammad? Karena beliau manusia. Kita kan manusia nih. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, cocok nggak? Cocok. Bu, manusia disuruh nyontoh manusia, cocok, pas, insya Allah bisa. Rasulullah itu manusia. Ibu punya ayam di rumah, punya ayam di rumah. Bapak ada yang punya ayam di rumah? Ibu punya ayam di rumah? Hebat orang sini, ayam di rumah. Di kampung saya ayam di kandang. Bu, Pak, ayam mah bisanya nyontoh ayam. Bu, ayam bisanya nyontoh ayam. Kambing juga bisanya nyontoh kambing. Kerbau bisanya nyontoh kerbau. Bisa nggak kira-kira kita suruh ayam, coba contoh tuh kambing, tuh seruduk teman kamu seperti kambing menyeruduk temennya, bisa nggak? Nggak bisa.
Jadi kalau ada orang nyuruh kambing nyontoh ayam, ayam nyontoh kambing, ini yang nyuruh nggak punya pikiran. Kita ini manusia, sama Allah disuruh mencontoh Rasulullah Muhammad yang manusia, cocok, pas, bisa, insya Allah. Rasulullah itu manusia sama Bu, Pak, seperti kita. Kita makan, Rasulullah juga makan. Kita minum, Rasulullah minum. Kita tidur, Bu, Rasulullah tidur. Kita kadang sedih, Rasulullah juga sedih. Kita berkeringat, Rasulullah berkeringat. Kita punya air liur berludah, sama Rasulullah juga berludah. Bahkan orang sini, warga Bumi Agung, Permai 1, bedanya tipis sama Rasulullah Pak Ustadz. Apa itu? Rasulullah makan, tapi Rasulullah makannya sedikit. Orang sini saya lihat sedikit-sedikit makan. Rasulullah tidur Bu, cuman Rasulullah tidurnya sedikit. Orang sini sedikit-sedikit tidur. Bedanya cuma sedikit kita dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Rasulullah itu manusia, tapi dia adalah manusia yang sempurna di seluruh aspek kemanusiaan. Bisa dicontoh oleh semua kita dengan berbagai macam profesi. Pak Ustadz, saya guru, bisa nggak saya mencontoh Rasulullah? Bisa. Rasulullah ngajar, muridnya para sahabat. Pak Ustadz, saya pedagang, bisa nggak saya mencontoh Rasulullah? Bisa. Rasulullah sejak remaja sudah berangkat berdagang, berniaga. Pak Ustadz, saya pejabat, Rasulullah presiden, pemimpin umat. Pak Ustadz, saya politikus, Rasulullah diplomasi ulung. Apapun profesi kita, Rasulullah sudah menjadi contoh yang terbaik. Tapi Bu, walaupun manusia, beliau ini manusia yang sempurna. Maka ada salah satu syair yang menjelaskan, Muhammadun basyarun laisa kal basari bal huwa yaqutatun bainakal hajari. Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Dia ibarat batu permata, berlian di antara batu bata. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun bainal hajari. Muhammad manusia tapi dia tidak seperti manusia biasa. Dia ibarat berlian intan mutiara di antara batu-batu biasa. Bu, kita keringetan, Rasulullah juga keringetan. Tapi keringet Rasulullah Pak Ustadz bau misik kasturi, padahal pada saat itu belum ada pabrik parfum. Makanya istri beliau Siti Aisyah Bu, setiap Rasulullah habis beraktivitas keringatan, badannya banjir dengan keringat, langsung datang Siti Aisyah, dilapin itu keringat Rasulullah, kemudian diciumin keringatnya, bau minyak kasturi, sebagai bukti bakti seorang istri kepada suami. Ibu nanti bapak-bapaknya, suaminya sedang ada kerja bakti lingkungan di RW sini, pulang habis kerja bakti keringetan tuh, kalau kata orang kampung saya gegobios, buru-buru Bu lapin keringetnya, cium, insya Allah bentak baunya.
Kita berludah, Rasulullah juga berludah. Ludah Rasulullah bisa jadi obat. Mana buktinya Pak Ustadz? Ketika Rasulullah melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke kota Madinah, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy bersama sahabat Abu Bakar. Pas di rest area Jabal Sur, Rasulullah berhenti. Kemudian Rasulullah mampir masuk ke sebuah goa. Dan ketika di dalam goa itu Abu Bakar disengat oleh kalajengking. Pernah dengar ceritanya Ibu ya? Rasulullah disengat oleh kalajengking, Pak. Apa yang terjadi? Bengkak tangan. Mohon maaf, Abu Bakar tersengat oleh kalajengking. Bengkak tangan Abu Bakar, menangis Abu Bakar, biru menahan rasa sakit. Sama Rasulullah cukup diludahin. Kemudian apa yang terjadi? Bengkaknya langsung kempes, birunya langsung kering, sembuh seketika itu juga. Ludah siapa Bu? Rasulullah. Ludah Rasulullah. Jangan dicoba di sini, Pak. Jangan dicoba. Ada temen di tengah kalajengking Bapak ludahin, lah langsung borok. Beda ya Pak, Rasulullah dengan kita beda. Manusianya sama manusia, tapi beliau adalah manusia yang sempurna, diberkahi seluruh hidup dan umurnya. Bayangin, Rasulullah Nabi kita itu umurnya paling pendek. Berapa umur Rasulullah? 63 tahun. Sementara nabi-nabi sebelum beliau ada yang umurnya ratusan bahkan ribuan tahun. Tapi apa yang terjadi? Inni haramtul jannata ala sairil anbiya'i hatta tadkhulaha anta. Hadis qudsi. Kata Allah, hai Muhammad, tidak aku izinkan para nabi masuk ke dalam surga sebelum engkau memasuki surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa Rasulullah. Berkah hidupnya, berkah umurnya, berkah semua aktivitas yang dilakukannya, dan keberkahan itu juga didapati oleh kita umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ini ngantuk apa lapar? Kita nih Bu, umat Nabi terakhir. Nabi Muhammad kan Nabi terakhir. Kita nih umat bungsu. Kalau di kampung saya namanya bontot Pak. Bontot ngerti Bu? Bontot ngerti? Hah? Ini luar biasa panitia ini. Yang sebelah sini ibu-ibunya cakep-cakep bener nih, mirip Krisdayanti. Yang sebelah sini juga luar biasa, masih mirip artis, mirip Sahrini. Luar biasa panitia. Ibu-ibu di belakang juga luar biasa, walaupun kurang kelihatan masih kayak artis, mirip Mpok Nori. Semangat ya Bu ya, kita ngaji ya Bu ya. Sampai mana tadi Pak? Sampai mana tadi Pak? Bontot. Ini kita nih umat bontot Pak. Di kampung saya Bu, orang anak bontot itu, ya kita umat bontot mirip kayak anak bontot, anak bungsu. Di kampung saya itu anak bontot itu ambekan, keras kepala. Kalau kata orang kampung saya, anak bontot mah sengke. Kenapa sengke? Kemauannya banyak. Dan kalau udah punya mau, kudu diturutin. Itu anak bontot tuh. Kalau nggak diturutin, ngamuk, ngambek. Lagi makan cendol, ngambek cendol diacak-acak. Anak bontot mah males. Biasanya anak bontot nggak mau nyapu, nggak mau cuci piring, nggak mau ngepel. Giliran makan maunya yang enak-enak. Itu anak bontot. Kita nih umat bontot Nabi Muhammad, umat Nabi terakhir tuh mirip kayak anak bontot Bu. Pak, ambekan, keras kepala.
sengke. Kok bisa Pak Ustadz? Ke masjid ogah, ke masjid males. Bu, itu ibu ngapa ketawa aja itu? Pak Ustadz itu kayaknya jasnya kecilan amat ya. Ibu-ibu begitu Pak, suka ngomongin ustadznya sendiri. Sampai mana tadi? Bu, kita nih umat bontot ke masjid ogah, sholat jarang-jarang, kadang johor ketangkep, asar terlepas, ngaji sama ustadz gede. Giliran mati maunya masuk surga. Ada yang begitu di sini? Ada yang begitu di sini? Ada, ngaku aja ada. Bontot. Ini kita umat bontot nih. Ambekan, keras kepala, ke masjid males, sholat ogah, ke majlis talim enggak mau, sama masjid jauh, sama ustadz benci. Giliran mati maunya masuk ke dalam surga. Dia pikir surga punya engkongnya kali. Halo, halo. Ini pada bengong lapar apa ngantuk sih? Hah? Terus apa enggak ini? Terus apa enggak ini? Ya kalau berhenti saya berhenti. Saya biasanya Pak ceramah 1 jam. Lewat dari 1 jam hitungannya lembur. Mohon maaf, saya memang agak ngantuk, agak capek ini. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Balighu anni walau ayat. Nah kita ini umat bontot begitu tuh. Ibadahnya males, ngajinya nggak mau, baca Quran ogah. Giliran ngomongin orang, demen banget giliran ngomongin orang, termasuk ngomongin ustadznya. Bu, di kampung saya Bu, emak-emak kalau udah ngomongin orang mulutnya sampai pada monyong. Di kampung saya Pak, sonono tengah laut. Di sini makanya enggak ibu-ibunya ya? Enggak, di sini mah enggak beda. Mati maunya masuk ke dalam surga. Dia pikir surga punya engkongnya. Nih lihat nih. Siapa ingin ke surga? Ayo Bu, pintu selalu terbuka, tak mudah di. Woi, bantuin apa? Ayo, siapa ingin ke surga? Pintu tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Ini panitia nggak dibukain lagi tadi, ribet banget jadinya. Ulangi, ayo. Siapa ingin ke surga? Pintu selalu terbuka, tak mudah di, hanya carilah pintu surga dengan amal sendiri. Tinggalkanlah semua. Kayaknya tadi aktif ini bentaboknya. Saya tadi istirahat sebentar Pak Ustadz. Bu, Pak, disuruh istirahat sebentar sama panitia. Wah luar biasa nih panitia, pengen tiduran gitu, ngelayap sebentar. Bentabok naik ke atas panggung. Ciputat ciledug, prung-prung. Ciputat ciledug, prung-prung. Gak jadi saya mau ngelayap itu sebentar, berisik banget. Ini gila disuruh nyanyi nggak bisa. Siapa ingin ke surga? Pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Tinggalkanlah buatan yang keji. Tinggalkanlah semua perbuatan yang munkar. Ayo.
amalkanlah Al-Quran, jadikanlah pedoman. Biarpun orang benci, yang penting Tuhan sayang. Bu, mau jadi ahli surga itu nggak gampang, susah bu. Bayangin ya, Nabi kita Adam, engkong kita, Nabi Adam alaihi salam. Ya Adam, muskun anta wa zauzukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, masuklah kamu dan tinggallah kamu di dalam surga bersama istrimu Hawa. Makan, nikmati semua fasilitas yang ada di dalam surga. Satu aja, jangan dekati pohon ini. Kalau kamu dekati, jangankan makan, dekati aja gak boleh. Maka kamu termasuk orang yang zolim. Termasuk orang yang zolim. Adam bu lagi enak-enak tinggal di surga, menikmati semua fasilitas surga. Makanan apa aja ada di surga ya bu ya. Ibu nanti di surga bu, itu semua makanan yang ada di dunia ada di surga. Ibu mau soto ada, ibu mau sop ada, mau nasi goreng ada, buah-buahan juga beraneka macam. Ibu-ibu di sini yang hobi makan bakso, nanti masuk ke dalam surga, pengen bakso nggak kudu minta, baru pengen aja tuh bakso tiba-tiba udah ada di depan kita bu, sama gerobak-gerobaknya. Ibu mau minum apa di surga ada. Mau minum susu, mau minum madu, apalagi aneka macam anggur ada di surga. Adam dengan istrinya Siti Hawa sedang menikmati seluruh fasilitas surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya surga, nikmatnya luar biasa. Kalau kita bayangkan kenikmatan surga senikmat-nikmatnya, bukan seperti itu. Mala ainun ra'at wala ujunun sami'at. Apa yang kita bayangkan tentang kenikmatan surga tidak terbayangkan, saking nikmatnya. Setan iri, iblis iri, menggoda Adam tidak mempan. Dia goda Siti Hawa, tergoda. Siti Hawa menggoda Adam, tergoda. Akhirnya kedua-duanya melanggar larangan Allah. Bukan sekedar mendekati, tapi juga memetik dan memakan buah khuldi. Allah murka. Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Adam diturunkan di mana? Di Himalaya, India. Siti Hawa diturunkan di mana? Di Jeddah, Arab Saudi. Jeddah tuh Pak Ustadz, Pak, Bu, Jeddah itu asal katanya Jidah, artinya nenek. Jeddah tuh asal katanya Jidah, artinya nenek. Tempat diturunkannya Siti Hawa di kota Jeddah sekarang. Maka sekarang di Jeddah itu ada satu kuburan yang panjangnya 18 meter. Konon itu katanya kuburan Siti Hawa. 100 tahun berpisah, tidak pernah ketemu. Kok lama amat Pak Ustadz? Adam kan umurnya sampai 950 tahun. 100 tahun berpisah, tidak pernah ketemu. Saling mencari, di mana Adam, di mana Hawa. Berjalan berdua ke sana kemari. Adam tentu sebagai laki-laki lebih panjang langkahnya. Akhirnya dipertemukan Allah di Jabal Rahmah, Mekah. Kalau yang udah pernah berangkat umroh, berangkat haji tahu Jabal Rahmah. Bertemu Adam, melihat Hawa ada di Jabal Rahmah. Hawa pun juga melihat Adam. Keduanya saling memanggil. Kalau sinetron nih, film India, Adam, Dom, Hawa, ohoi, saling berkejaran. Akhirnya bertemu, berpelukan. Keduanya bersujud menghadap Allah, beristighfar. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dia baca istighfar, Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin sampai puluhan ratusan tahun baru taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apa ini pelajaran yang mau diambil Pak Ustadz? Adam levelnya Nabi, dosanya 1 dikeluarkan dari dalam surga. Kita dosa seabrek-abrek pengen masuk ke dalam surga. Kata mereka, mimpi lu mah. Ayo Bu, Ibu punya dosa apa enggak? Punya dosa enggak? Ada enggak di sini yang enggak punya dosa? Kita semua punya dosa, Pak. Dosa sama siapa, Pak Ustadz? Ibu dosa sama suami. Bu, ngaku enggak? Ngaku enggak? Bener sih Pak, mau berangkat ngaji. Bang, gua mau berangkat ngaji. Itu ntar kalau hujan jemuran angkatin. Ibu-ibu pinter banget nyuruh laki. Dosa Bu. Ibu sayang nggak sama suami? Ibu sayang nggak sama suami? Kok ada diem aja nggak sayang sama suami? Bu, sayang nggak sama suami? Ibu sayang nggak sama suami? Serius, kita tes ya. Betul Ibu sayang sama suami? Sayang sama suami? Ah, saya mau tanya nih, Ibu berangkat kondangan sama temen, berangkat ke pasar, berangkat sama temen, Ibu berangkat pergi main sama temen satu komplek, nemenin suami di rumah, kira-kira bajunya bagusan mana? Nah, mulai mikir dia Pak. Berangkat sama temen kondangan, main, beli belanja pasar ya, cari baju yang paling bagus, yang harganya 500 juta, 500.000, berukat yang paling keren, Masya Allah. Berangkat sama temen di rumah nemenin suami, ya Allah pakai daster udah pada sobek. Ya, no betul katanya. No. Ada yang punya pengalaman no, Bu? Di rumah sama suami pakai BH, talinya putus sebelah Pak. Di rumah nemenin suami pakai BH, talinya putus sebelah. Pinter sih dia sambung pakai peniti. Penitinya karatan. Begitu suaminya nyemplak ketusuk peniti. Untung suaminya kagak tetanus. Bu, Ibu di rumah pergi sama temen. Oh, kalau sama temen Pak, pergi kondangan, pergi main, pergi belanja, pakai parfum yang paling mahal, paling wangi. Ya Bu ya, dicari parfum yang paling wangi. Orangnya pergi, wanginya masih ketinggalan, saking wanginya. Pergi sama temen kondangan, di rumah nemenin suami, badannya jeborein balsem. Begitu suaminya nyium, buset pedes. Ada sih yang pinter dipakein yang wangian dikit ya Bu ya, autan. Dicium sama lakinya, buset pahit. Ibu-ibu ini dosanya banyak sama suami ini. Astagfirullahaladzim. Pahit pisan. Saking pahitna. Di depan suami, kayak yang iya. Istri paling solehah, menerima apapun pemberian suami, ikhlas. Saya mah jadi istri abang, mau dikasih berapa aja saya alhamdulillah. Begitu suaminya meleng masuk kamar mandi, dompetnya acak-acakan. Ada nggak yang begitu di sini? Banyak. Semuanya kata bapak-bapak tuh. Astagfirullahaladzim. Dosa kita sama suami banyak ya. Dosa bapak juga sama ibu banyak. Sama istri dosanya juga banyak. Dosa kita sama orang tua juga banyak.
Lah terus mau bagaimana kita masuk ke dalam surga? Pak Ustadz, saya mah kayaknya masuk ke dalam surga, alhamdulillah. Kok bisa, Bu? Saya tidak pernah ninggalin sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, saya kerjakan semua sholat 5 waktu, Pak Ustadz. Insya Allah Pak Ustadz, saya pasti masuk ke dalam surga. Pede. Dengan amalan sholat dia merasa yakin akan masuk ke dalam surga. Emang sholat kita bagaimana sih, Bu? Sholat kita bagaimana sih? Kadang-kadang sholat kita badannya doang yang kelihatannya khusyuk, pikiran kemana-mana. Benar, Bu? Benar, Bu? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mendung, joger aja suara petir. Buset, pakaian belum diangkatin. Bismillahirrahmanirrahim. Al asri innal insana lafi khusr. Saya mana besok mau bayar listrik, bayar anak sekolah, arisan belum. Allahu Akbar. Mana laki kagak ngasih duit lagi. Sami Allah liman hamidah. Udah 3 hari belum pulang-pulang juga. Allahu Akbar. Kayaknya kecantol tenda kampung sebelah. Sholat pikiran kita kemana-mana, Bu. Bu, ada nggak yang begitu, Bu? Ada nggak di sini, Bu? Kadang-kadang, Pak, kita kehilangan sesuatu ya. Kalau bahasa kampung saya kebintal, sisir kayak kunci kayak setengah mati kita cari nggak ketemu. Setiap pojokan rumah kita cari nggak ketemu, kita udah buka, kita udah angkat, ngapa itu pas sholat ingat. Ketemunya pas sholat. Benar, Bu? Benar, Bu? Berarti kan kita nggak fokus sholat kita kepada Allah. Ini tukang salon ya, tukang salon. Ya Allah, ini Pak, Bu, ini tukang salon ini luar biasa ini. Amal solehnya luar biasa dalam acara ini. Ini termasuk bagian penting pada acara maulid. Bener nggak? Lah, kalau tukang salon ngambek dimatiin bagaimana? Dia joakan saya di atas panggung. Kita doain tukang salon masuk ke dalam surga. Sama salon-salonnya. Sampai mana? Sampai mana tadi? Hah? Iya, dosa kita banyak. Sholat juga kita nggak khusyuk. Pak Ustadz, saya mah pasti masuk ke dalam surga. Kok bisa, Bu, yakin begitu? Saya mah sedekah saya luar biasa, Pak Ustadz. Itu masjid kalau bukan saya siapa emang? Masjid kalau bukan saya siapa emang itu? Bu, ini kita bicara sedekah nih ya. Bicara duit sedekah nih ya. Masjid, musola ada pembangunan. Ada lagi pembangunnya yayasan yatim piatu dan lain sebagainya. Ini kita bicara masjid, pembangunan, sedekah-sedekah kita. Kira-kira yang pantas masuk ke dalam masjid, yang pakai peci apa yang bawa golok? Bu, yang pantas masuk masjid, yang pakai peci apa yang bawa golok? Bawa peci, pakai peci dong. Masuk ke masjid bawa golok, orang gila kali. Yang pantas masuk masjid orang yang pakai peci. Nah, sekarang kita tanya nih panitia masjid, panitia musola. Itu kalau lagi bongkar kotak amal, banyak nggak yang pakai peci? Yang merah-merah itu kan pakai peci. Yang merah-merah banyak, Pak Ustadz. Hah? Banyak kan yang pakai golok kayaknya, Pak Ustadz. Karena ada yang bawa golok itu Kapiten Patimura. Hah? Iya, begitu dibongkar ya Allah, 2000-an mulu. Gila, ada goceng 10.000 udah pada lecek. Pernah nggak nemuin yang cepean? Pernah nggak? Ada Pak Ustadz setahun sekali. Masya Allah. Boro-boro kita mau masuk surga ngandelin sodakoh kita. Sulit kayaknya, Bu. Kita kalau ngandelin amalan kita, Bu, tipis harapan masuk ke dalam surga. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya, Bu ya, Pak. Kalau ngandelin amalan-amalan kita dibanding dengan dosa-dosa yang kita lakukan, rasanya enggak mungkin kita masuk ke dalam surga. Enggak pantas. Lah dosa hampir tiap hari, Bu. Pak, kita lakukan udah kayak lalapan. Ya tadi dosa sama suami, dosa sama istri, sama orang tua, sama anak, sama tetangga. Ayo,
Ayo Bu, sama tetangga Rasulullah mengajarkan harus saling rukun, harus saling ta'awun, harus saling bersatu. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Sesama tetangga harus saling asih, asah, asuh. Hilangkan sifat dengki, iri, hasud. Ada nggak Bu tetangga yang iri dengki? Saya nggak bicara di sini makanya nggak ada Pak Ustadz. Di kampung saya banyak Bu, tetangga saling iri dengki. Tetangganya pasang AC, dia yang kedinginan Bu. Kampung saya Bu, tetangganya yang pasang AC, dia yang kedinginan Pak, meriang. Giliran tetangganya beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli mobil, masuk rumah sakit. Lah kan belokon ini orang. Di rumah sakit dapat kabar dari temannya, tetangga bangun rumah mati. Jadi dosa kita banyak. Kalau ngarepin amalan, ini termasuk yang ngomong nih, kalau ngandelin amalan mau masuk ke dalam surga tipis kayaknya. Nah untungnya anak bontot bener emang sengke, umat bontot bener emang ambekan, males, banyakan berbuat dosa. Tapi ingat, anak bontot walaupun bandel paling disayang sama orang tuanya. Betul? Anak bontot Bu biarpun bandel, berantem sama abangnya, salah yang bontot, yang dibelain anak bontot, yang diomelin abangnya. Walaupun paling bontot, bandel, tapi paling disayang. Allah sayang sama kita. Kenapa? Karena kita ini umat Rasulullah Muhammad, Nabi yang paling terakhir umat bontot. Allah dan Rasulnya sayang sama kita. Mana buktinya? Rasul ketika mati tidak ingat keluarga, tidak ingat harta benda, tapi yang diingat Rasul di dalam sakaratul mautnya. Kita umatnya, ummati, ummati, ummati. Bener? Bener. Kita kalau mau mati ingat apa? Ingat banda Bu. Bu, kita kalau mau mati ingat banda, ingat harta. Tapi Rasulullah ingat kita umatnya. Apa itu ummati, ummati, ummati? Rasul bertanya kepada malaikat Jibril yang saat itu didampingi oleh Israel yang akan mencabut nyawa Rasulullah, didampingi oleh Israfil, didampingi oleh Mikail, akan dicabut nyawa Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Hai Jibril, itu yang buat aku sudah bersyukur, alhamdulillah. Bagaimana dengan umatku?" Umat kamu silakan minum dulu. "Hai Jibril, bagaimana dengan umatku?" Turun lagi firman Allah dalam hadis qudsi, "Wa haramtul jannata ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka." Kata Allah, aku juga mengharamkan surga dimasuki oleh umat-umat Nabi yang lain sebelum umatmu hai Muhammad masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Bu, nanti surga tidak akan dibuka untuk umat Nabi Adam, untuk umat Nabi Nuh, untuk umat Nabi Musa, sampai dengan umat Nabi Isa. Sebelum orang, warga, bumi, agung, permai masuk, belum dibuka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita dulu Pak nanti yang akan masuk ke dalam surga. Dan Rasulullah berjanji, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat bingung, semua umat Rasulullah masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Wa ma ya'ba ya Rasulullah, emang ada yang nggak mau ya Rasul?
Dijawab sama Rasulullah, man ato'ani faqad dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang maksiat kepadaku itulah dia yang tidak mau. Ini kita kumpul begini ini dalam rangka apa nih? Cinta kepada Rasulullah, betul? Kata Rasul, yang cinta sama aku akan bersamaku nanti di dalam surga. Ibu cinta sama Nabi? Bapak cinta sama Rasul? Cinta Pak Bu sama Nabi? Apa buktinya? Apa buktinya? Man ahabba syai'an kasura zikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut namanya, bersolawat. Kita bersolawat lagi yuk. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asa, Rotal alami, ya uhailal judi wal karomi, ya uhailal judi wal karomi. Mohon maaf ya suara sampai. Ayo ulangi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asya, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal, ya uhailal judi wal, nanu jiranu bijal harami, haramil isani wal hasani, nanu min kaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu, wa bihi min khawfihim aminu. Semua. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asani wa daroji, atfata yaji, lal judi wal karomi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kita manusia enggak mau sholawat. Nabi aja dan para malaikat bersalawat kepada baginda Rasul. Betul? Betul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Apal ini mah ayo. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi sallallahu ala Muhammad. Ayo Bu, justru ini inti daripada maulid. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan yang barusan membaca salawat dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kehusuan, satu saat kelak akan bisa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau mencintai Nabi, maka dia harus banyak menyebut namanya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngaku cinta sama Nabi, kita ikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Pak Ustadz yang harus diikuti dari baginda Rasul? Banyak. Bermuara kepada akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena misi Nabi turun ke bumi diutus oleh Allah kepada manusia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah. Bagaimana akhlak kepada Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah kepada Allah, minta pertolongan kepada Ibu, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah kepada Allah, minta pertolongan juga kepada Allah. Ibu nggak punya duit, Bu, di rumah nggak ada beras. Bu, nggak punya duit, di rumah nggak ada beras. Ibu minta duit sama siapa? Sama siapa? Sama Pak Ustadz. Ibu nggak punya duit, di rumah mau masak nggak ada beras. Minta tolong sama siapa? Minta duit sama siapa? Bu, kalau ibu jawab minta duit sama suami Pak Ustadz, berarti ibu tidak konsisten. Ibu menyembah Allah, minta tolong juga sama Allah. Jadi kalau ibu di rumah nggak ada beras, di rumah nggak ada duit, minta sama suami, ibu nggak konsisten. Harusnya kalau di rumah nggak ada beras, nggak ada duit, minta tolongnya, minta duitnya sama Allah. Itu baru bener. Nih saya ajarin nih Bu. Bu, Bu, jam berapa Pak Ustadz? Cukup ya? Cukup ya? Terus cukup ya? Atau sedikit lagi ya? 5 menit lagi ya Bu ya? Bu, saya ajarin nih Bu. Kalau ibu di rumah nggak punya duit, di rumah nggak ada beras mau masak, ibu jangan minta sama suami. Apalagi suami ibu emang sedang tidak punya kerjaan, pala suami puyeng, iya, pengangguran. Ibu minta tolong, minta duitnya sama Allah. Ya Allah, pengen masak nih, nggak ada beras. Mintanya sama Allah, tapi di kuping suami. Suami denger nggak? Suami denger nggak? Denger. Suami tahu nggak? Tahu. Jadi ibu jangan mintanya sama suami, mintanya sama Allah, tapi di kuping suami. Berarti bener ibu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah menyembah dan hanya kepada Allah memohon pertolongan. Gitu caranya.
Ini kadang-kadang iya karena budu nyembahnya betul Pak Ustadz sama Allah, tapi minta pertolongannya sama yang lain. Iya karena budu wa iya duku nasta'in, nyembahnya kepada Allah, giliran ada masalah minta pertolongannya sama dukun. Na'udzubillahi min jalik. Berakhlak kepada Allah, sembah Allah, jangan persekutukan Allah dengan apapun. Betul? Betul? Dosa yang paling besar itu mempersekutukan Allah, Bu. Hati-hati, Bu. Dosa yang paling besar nggak diampuni Allah kecuali bertobat. Mempersekutukan Allah di atas dosa kepada orang tua. Mempersekutukan Allah. Hati-hati ya yang suka ke dukun. Pak, di kampung saya dukun disebutnya orang pinter. Di sini disebutnya orang pinter bukan? Hah? Kenapa dukun disebutnya orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Iya benar ya. Karena yang datang orang bodoh. Minta pertolongan sama Allah, jangan sama dukun. Ntar kalau diceritain kepanjangan. Yang kedua, akhlak kepada siapa? Akhlak kepada orang tua. Nih anak-anak nih, anak-anak muda nih, ingat orang tua itu keramat. Ridho Allah bi ridhol walidain, wa suhtullah bi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho orang tua, murkanya Allah juga tergantung kepada murka orang tua. Kamu mampu berangkat umroh setiap bulan, berangkat haji setiap tahun, di mana-mana dihormati sama orang pada cium tangan, tapi kamu berdurhaka kepada orang tua, mohon maaf. Biarpun kita rajin sholat ya Bu, rajin ngaji, rajin ke majelis talim, bergaul, tapi mohon maaf dosa sama orang tua sampai belum minta maaf, apalagi dosa sama emak. Waduh, mohon maaf ya Pak Ustadz ya. Jangankan masuk ke dalam surga, wanginya surga nggak dapat. Na'udzubillahi min jalik. Jangan sampai durhaka sama orang tua. Udah banyak lah cerita bagaimana tentang orang yang durhaka sama orang tua. Masih hidup orang tua, minta maaf. Sudah meninggal orang tua, doakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian berakhlak kepada sesama manusia tadi. Saling asah, saling asuh, saling asih. Yuk kita jaga kerukunan antar sesama tetangga, antar sesama warga. Hilangkan sifat buruk sangka, dengki, hasud, iri. Terakhir, kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah, terakhir Bu, kita pelihara warisan baginda Rasul. Taraktu bikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatur Rasul. Aku tinggalkan dua wasiat kepada kalian. Jika kalian memegang teguh dua wasiat ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Terakhir, kalau kita betul-betul ngaku cinta kepada baginda Rasul, baca warisannya. Apa itu Pak Ustadz? Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Baca Quran, karena nanti Quran satu saat akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Di sini Pak Ustadz alhamdulillah ada pengajian Al-Quran. Ada pengajian Al-Quran. Ada tahsin tahfiz Quran. Udah pada hafal 30 juz. Apa juz 30? Saya rasa ibu-ibu di sini udah pada hafal juz 30 minimal ya Bu ya. Bu, sudah hafal banyak Bu ya? Berapa juz Bu? Ayo kita sebutin. Juz mangga. Juz alpukat. Juz melon. Baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Pak Ustadz, saya mau bisa benar baca Al-Quran, bagaimana caranya? Belajar.
sama para ustadz, sama para kiai di sini. Ingat, kalau ibu belajar baca Quran terbata-bata, itu pahalanya dapat dua. Satu, pahala belajar. Kedua, pahala membaca Al-Quran. Jangan ragu. Namanya orang lagi belajar. Salah, jangan takut. Namanya lagi belajar. Baca Quran bu, anak-anak kita bu, ajarin Al-Quran bu. Dialah yang nanti yang akan menjadi bekal kita, tabungan kita. Anak-anak kita, mohon maaf, boleh belajar yang umum, boleh. Sekolah yang umum bisa bahasa Inggris, silahkan, boleh banget. Ahli matematika, top. Tapi mohon maaf bu, kalau ibu sampai anak cucu tidak bisa baca Al-Quran, rugi banget. Minimal itu anak kalau bisa baca Quran, bisa dia ketika dalam keadaan kita sakaratul maut atau kita sudah meninggal dunia, dia bisa baca Al-Quran untuk pahalanya disedekahkan atau dikirimkan kepada kita orang tuanya. Minimal tuh anak kalau baca Quran, orang tuanya kebagian juga pahalanya. Betul Pak Ustadz? Betul Pak Ustadz? Ajarin bu, anak cucu kita jangan sampai tidak bisa baca Al-Quran semenjak kecil, semenjak dini. Ingat, belajar ketika kecil tentu lebih mudah, seperti melukis di atas batu. Belajar sesudah dewasa, apalagi tua, seperti melukis di atas air. Kalau masih kecil, pikiran masih jernih, kuping masih kuat pendengarannya, mata masih jelas penglihatannya, maka mudah untuk menangkap pelajaran-pelajaran disampaikan oleh ustadz-ustazahnya ketika belajar membaca Al-Quran. Tapi kalau sudah tua, semuanya udah serba kurang, susah belajar Al-Quran. Kata gurunya lam alif alamil, susah ngikutin karena umur sudah tua. Innahu kana tawwaba. Nenek-nenek belajar Al-Quran, apa kata dia? Innahu kawat tembaga. Karena sudah sepuh, kupingnya sudah kurang mendengar. Mumpung masih ada kesempatan belajar. Anak cucu kita wajib bisa baca Quran Pak. Mohon maaf Pak, Muslim. Kita Muslim, ishadu bi ana Muslim. Saksikan bahwa saya orang Islam. Saya wajibkan anak cucu saya bisa membaca Al-Quran. Tidak sampai bisa baca Al-Quran, mohon maaf Pak, Bapak rugi. Dunia akhirat rugi. Di sini ada majelis ta'lim, ada pengajian Quran Pak ya. Buat anak-anak ada ya Pak Ustadz ya. Luar biasa, titipkan kepada guru-guru kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang disampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan maulid yang kita lakukan dan kita hadiri kebersamaan pada malam hari ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi tema meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW bisa terwujud, sehingga kita cinta sama Rasul, Rasul juga cinta sama kita. Satu saat kelak tentu ada amalan-amalan kita yang kurang, amalan-amalan kita yang sobek, amalan-amalan kita yang somplak, tapi karena kita cinta kepada Rasulullah, kemudian kita mendapatkan bagian dari syafaatul uzma, syafaat beliau yang akan menolong timbangan amal kebaikan kita menjadi lebih berat dibanding timbangan amal keburukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita yang seharusnya tidak pantas masuk ke dalam surga karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, kehilapan-kehilapan yang kita perbuat, dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara buktinya adalah kita masih mau melakukan maulid, mengadakan maulid seperti ini. Ini adalah tujuannya untuk memperkenalkan Rasul kepada anak cucu keturunan kita. Jangan, mohon maaf ya, di kampung saya lagi ramai itu bid'ah-bid'ah maulid. Jangan abaikan. Ini kan isinya maulid pengajian, zikir, solawat. Pernah nggak maulid pada bawa primbon dibaca bareng-bareng? Nggak pernah ya. Jadi insya Allah ini manfaatnya banyak. Silaturahim, bener Pak Ustadz. Antar tetangga ketemu,
Pak RW, Pak RT dengan warganya ketemu. Masya Allah, anak-anak kita dengan orang tuanya ketemu. Ini acara yang sangat positif dan ini tidak dilakukan setiap hari. Walaupun penceramah model saya pengennya setiap hari. Bapak Ibu, mohon dimaafkan, yang benar tentu datangnya dari Allah. Yang salah dari kebodohan saya sendiri. Kalau ada jarum yang patah, Bu, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan dunia dan akhirat. Pak, kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Pak, kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Bu, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi ya Pak ya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan laporkan saya ke polisi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نراه نجما ساتعا يتراءى بالكبرياء نراه نجما ساتعا يتراءى بالكبرياء